Hijriah, manasik umroh tahun 2022 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sugianto. Kepada beliau kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man hafidha dinahu wa jahada fi sabilillah. Amma ba'du. Ibu Hajah Duniati Sudoseng, Direktur Produksi RA Group yang saya hormati, yang saya muliakan, sahabat sekaligus guru saya, Ustadz Dr. Kiai Haji Masruhin Abdul Majid Hafizullah Ta'ala, Ustadz Abdul Khalid yang saya muliakan, ibu-ibu dan bapak-bapak, calon tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin bertanya, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sudah makan siang semua? Ya, sudah makan siang. Hawanya sejuk, ber-AC, nyaman, mendung-mendung dikit. Yang paling enak manasik. Tadi saya pengen tidur. Panitia saya sudah pesen, tolong jangan ada yang deket-deket tiang ya. Orang Indonesia ini kadang-kadang. Ibu-ibu nggak tahu aja Bu, di masjid itu kalau Jumatan Bu, yang paling laku tiang. Bener Bapak-bapak ya? Iya. Ya, makanya di tempat tinggal saya, masjid itu kalau mau khutbah itu ada pengumuman dulu, tolong yang bawa handphone dinonaktifkan, takut ganggu yang tidur. Ya gitu saya. Makanya begitu ada promo lancar banget, soalnya tidur gitu ya. Jadi bapak-bapak kalau ada kawannya susah tidur, suruh Jumatan. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, insya Allah nanti akan mendampingi Bapak Ibu Tanah Suci, Pak Ustadz Masruhin atau Pak Dr. Masruhin. Barangkali ketemu saya baru Sabtu Ustadz, ya, saya jadwalnya Sabtu, beliau insya Allah lebih dulu berangkat. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu. Materi kita hari ini juga insya Allah beliau akan sampaikan. Saya mohon izin memberikan pengantar saja, karena juga kebetulan mohon izin saya nanti bolos duluan. Tapi sebelumnya saya boleh tanya, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini sudah siap semuanya? Saya belum selesai, siap apa ya? Bapak Ibu sudah siap dipanggil Allah? Ini jawabannya, saya boleh berdiri Bapak Ibu? Yang benar apa ini? Saya ulangi pertanyaan saya, mudah dipahami atau sulit. Bapak Ibu sudah siap dipanggil Allah? Tuh, ragu-ragu. Yang siap angkat tangan. Yang belum siap angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Allahu Akbar. Pak, Bu, kalau saya bertanya sudah siap dipanggil Allah, yang terpikir apa? Mati. Apalagi coba yang terpikir? Sejauh yang saya ketahui ada 3 panggilan. Sebentar lagi nanti jam 3:15. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu apa? Azan itu artinya panggilan. Yang mengumandangkan panggilan namanya muadzin. Namanya panggilan sholat. Waktunya sering cepat, subuh, zuhur, asar, maghrib cepat. Persiapannya
cepat. Cukup wudhu, bersih hadas, bersih najis, pakai tutup aurat, ada kiblat. Itu namanya panggilan sholat. Kalau itu begitu dipanggil datang. Itu panggilan juga namanya. Ada lagi panggilan yang kedua, umrah dan haji. Ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzim fin nasi bil haji. Allah firmankan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk berhaji, berumrah ke tanah suci. Panggilan ke Baitullah. Persiapannya agak lama dikit, antri. Ada yang antri 2 tahun? Mau sebentar, lebih lama daripada sholat jemaah. Itu namanya panggilan haji, panggilan umroh. Jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Ya, yang tadi itu namanya taqarrub ilallah, sholat. Ini pergi ke Baitullah. Ada lagi satu panggilan. Panggilan apa itu? Yang kalau habis dipanggil diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah dipanggil menghadap ke rahmatullah. Nah, yang tadi belum siap yang mana? Yang terakhir. Justru yang nggak bisa ditawar yang terakhir, Bapak Ibu. Kalau sholat, saya sering dengar orang sok ntar. Umroh apalagi banyak yang nunda. Haji lebih banyak lagi. Udah mampu, mobilnya mewah, rumahnya megah, tabungan banyak. Enggak haji. Ada yang kayak gitu. Di sini ada nggak kayak gitu? Ada yang uangnya banyak belum haji? Falyamut yahudiyan atau nasraniyan, ancaman Nabi. Matinya nanti pilih Yahudi atau Nasrani. Handphone mahal. Haji yang sekarang berapa ya? Nggak terlalu mahal. Nggak berangkat. Mudah-mudahan pulang ini berangkat haji. Amin. Minimal ngumpulin brosur. Dan nggak harus lewat NRA. Nggak. Boleh beli SA, M1 atau travel yang lain. Kan saya belum selesai, Bu. Suuzon aja ya. Tapi ya umrohnya NRA, haji travel lain banget. Begitu ada panggilan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Israel yang memanggil, nggak ada yang bisa menunda, Bapak Ibu. Jadi kalau bertanya biar siap dipanggil, siap kapanpun. Mohon izin saya lihat dari sisi usia ya, beberapa usianya di atas saya. Tapi soal panggilan nggak tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya. Saya belakangan, Bapak Ibu berebut duluan. Monggo silahkan. Yuk Bapak Ibu kita sambut dan kita jawab panggilan Allah ke tanah suci dengan bertalbiyah sama-sama. Habis makan boleh saya tidak tolong berdiri. Nah, kita talbiyah. Yang sudah pernah ke tanah suci boleh bayangkan kita seolah-olah berada di depan Baitullah sedang mengenakan ihram. Tapi ini latihan, Pak ya, latihan melafazkan talbiyah. Talbiyah sesungguhnya nanti setelah kita pakai pakaian ihram ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau saya tanya Bapak Ibu pengen nggak umrohnya ini besok itu nikmat? Yang pengen cuma sedikit ya. Pengen umrohnya ini menyenangkan? Pengen aja apa pengen banget? Oh banget. Satu resepnya, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang hanya memenuhi panggilanmu, nggak ada motivasi yang lain.
dipanggil pejabat aja, senangnya minta ampun, Pak. Saya pernah diundang menteri, Pak. Ya, fotonya saya pajang, saking bangganya. Baru menteri. Saya pernah mendapat kehormatan diundang oleh pengusaha, senangnya minta ampun pengusaha. Ini kita diundang Allah, Bapak Ibu orang pilihan, hamba-hamba pilihan. Tidak semua orang mendapatkan kehormatan diundang oleh Allah. Maka ya Allah, Engkau undang aja udah alhamdulillah ya Allah. Betapa banyak orang-orang yang nafsu siang malam, udah mau berangkat, ada corona, udah mau berangkat dipanggil yang ketiga tadi. Bapak Ibu beri Allah panjang umur, insya Allah bisa berangkat. Sungguh sebuah nikmat luar biasa. Yuk sama-sama, labbaik Allahumma labbaik. Penuhi panggilan dengan senang hati, gembira. Kalau orang sudah gembira, itu imunitasnya meningkat. Insya Allah jauh dari virus. Yang kedua, innal hamda. Sesungguhnya segala puji, semuanya dipuji, semuanya disyukuri. Ini ada yang salah paham sama saya. Maksudnya apa? Kita nggak boleh komplain, nggak boleh protes. Sebentar Pak, Bapak mau protes apa sebentar? Ya kalau misalnya kita dijanjikan ini tapi nggak dikasih itu, Pak Bu, kalau sekiranya ada hal-hal yang pernah dijadikan travel, Bapak Ibu nggak mendapatkannya, tuntaskan sepulang ibadah, tunaikan. NRA kantornya nggak pindah. Dan saya berharap protes, komplain, tidak puas itu tidak mengurangi kemabruran ibadah. Sudah nggak dipenuhi, ibadah nggak diterima, sayang. Banyak orang-orang kadang-kadang, dan sekali Bapak Ibu ada rasa itu, tidak bersyukur, setan akan terus mengganggu. Apa dia bicara? Ya, sama-sama. Innal hamda. Semuanya disyukuri. Wan ni'mata. Semuanya dinikmati. Nikmati saja. Kalau tidak Bapak Ibu, siap-siap Bapak Ibu menderita. Banyak hal yang kadang-kadang bukan urusan ibadah, tapi bikin tersiksa karena nggak dinikmati. Bukan cuma persoalan dengan travel. Saya pernah baru sampai sana, WhatsApp saya berdering, terus chat, kenapa? Bisa mau ketemu? Nah, sebel sama siapa? Travel, bukan. Teman sekamar. Kenapa? Tiap malam kresek, oleh-oleh mulu diurusin. Kita ibadah. Nah, kalau terjadi itu, apa yang diucapkan? Innal hamda wa ni'mata. Alhamdulillah, saya dapat ujian. Ada yang pagi-pagi ribut Ustaz, kenapa? Saya nggak bisa tidur Ustaz, kenapa? Ternyata dia kalau tidur lampunya harus gelap. Temennya kalau gelap nggak bisa merem. Begitu dia melek, kok nyala? Dimatiin. Yang satu lagi, lah kok mati? Dinyalain. Semalaman ngurusin, tersiksa banget tidur. Nanti malam latihan tidur gelap ya bagian kita. Kalau kita biasa gelap, Pak, teman kita tidur lampunya terang. Innal hamda. Syukur saja. Udah, nikmat insya Allah. Apalagi nanti bersama Pak Kiai Mas Rukin ya, Bapak Ibu akan nikmat perjalanan ibadahnya. Insya Allah. Pak Bu, mohon izin saya ingin sampaikan. Ini kita perjalanan spiritual. Ini kita ibadah, bukan hanya wisata, bukan hanya traveling biasa. Ada banyak hal yang kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kita hikmah, ingin memberikan kita ibrah, pelajaran. Setiap yang terjadi, renungkan, istighfar. Apa ini gerakan Allah kirimkan pada saya? Contoh sederhana Bapak Ibu, pernah ada jamaah semua kopernya ketemu, tapi beliau kopernya nggak ketemu. Ke saya, ketika mau marah segala macam, saya bilang, baik Pak, sebentar, tahan. Bapak coba ingat, di koper ada apa? Ada gini, baik. Nanti saya kumpulkan pakaian dari teman-teman, kita pinjemin dulu. Baru setelah itu datang, astagfirullahaladzim, bisa jangan-jangan itu. Itu apa Pak? Ya di dalam koper itu ada yang bukan hak saya bawa. Dia mendapatkan sesuatu yang itu bukan haknya.
Dan itu membuat, ya ternyata kopernya bukan hilang Pak, nyasar ke kamar sebelah, dan namanya copot sama temennya buat jemur handuk. Merasa bukan miliknya. Besoknya baru nungguin, baru sabar dulu. Ada lagi pengalaman jamaah di airport Cengkareng, masuk toilet itu ada kenang-kenangan dari pengunjung sebelumnya. Dia mau marah, dia tahan gitu. Pas di pesawat gitu lagi. Mendarat di bidang buka gitu lagi. Diam-diam deketin Ustaz. Kira-kira pesan apa? Ternyata bapak itu hobinya gitu. Ini namanya cara Allah mengingatkan kita dengan cara yang baik. Dulu saya pernah bawa jamaah itu ada yang kurang suka dengan orang kulit hitam. Sampai sana tiap hari ketemu orang kulit hitam. Pas lagi Allahu Akbar, depan kanan kiri semua kulit hitam. Ada yang nanahan buat kerudung lawak gitu. Dia mau pindah dari mana? Kalau itu terjadi, innal hamda disyukuri wa sudah. Bisa jadi Allah punya pesan. Soal tadi orang Afrika apa ada ayah ngirim? Bukan. Soal tadi orang ke toilet ada kotoran, enerah? Bukan. Tentu Allah kenai. Sama-sama. Innal hamda. Semuanya dipuji. Wa ni'mata. Semuanya dinikmati. Lagi antri makan prasmanan, temennya dapat nasi, dapat sayur, dapat lauk. Pas dia lauknya habis. Apa yang diucapkan? Mas, lauknya habis. Innalhamdulillah. Ya nggak ngerti tukang cateringnya. Tinggal panggil aja kan repot-repot. Maksud saya nggak usah didramatisir gitu. Oh innalhamdulillah. Di sana kadang-kadang kita ada jamaah itu Pak yang umroh sekaligus program perbaikan gizi. Makanya apa jadi ambil. Makan secukupnya, kalau kurang tinggal nambah. Alhamdulillah. Mas, lauknya habis kan gampang. Itu kan catering ada petugasnya di situ standby. Nanti di hotel Pak ada petugas, jangan khawatir, cukup insya Allah. Asal Bapak jangan mubalik. Oh semuanya innalhamdulillah. Nah, tidak semua kesalahan itu faktor teknis. Ada cara Allah memperingatkan. Baik, Bapak Ibu, insya Allah ibadah kita akan nikmat, ibadah kita akan penuh dengan sukacita, menggembirakan kalau kita mensyukurinya. Laka wal mulk. Jadi sebenarnya innal hamda wan ni'mata wal mulk laka. Kekuasaan hanya milik Allah. Allah yang paling berkuasa Pak. Kita ini tamunya. Ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu apa Allah yang perlakukan? Jangan sampai Bapak udah bayar mahal, NRA ini mahal loh berarti, saya kasih tahu aja. Buktinya banyak yang nawar. Tapi mending mahal, tapi jelas. Daripada murah, akhirnya travelnya ditutup. Saya nggak ngomongin first travel, nggak enak ngomongin travel. Bapak Ibu selamat menjalankan ibadah umroh, selamat menikmati hidangan yang Allah suguhkan. Kita kan jadi tamu Allah. Masa Allah suguhi hidangan itu? Apa itu hidangan itu? Nikmatnya ibadah, doa yang diijabah, dosa yang diampuni. Bapak Ibu sudah siapkan doa belum? Mana tulisan saya? Oh rahasia. Udah terima buku kuning itu? Udah dibaca? Udah hafal? Udah hafal belum? Jadi umrah enggak? Belum hafal? Sama kayak Ustaz. Pak Bu, doa nggak harus bahasa Arab. Allah paham. Ustaz, tapi kan kita di sana ketemu orang Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Ada Ustaz Mas Rufi. Kita pakai bahasa Indonesia, nggak harus bahasa Arab. Ya kalau perlu bahasa Arab, Arab standar saja dikit-dikit insya Allah ya. Dulu pernah ada jamaah lepas rombongan sampai ke hotel. Pak, kok bisa? Saya pernah ngaji Ustaz. Untung saya bawa kartu hotel. Caranya gimana? Dia panggil askar. Ihdinas siratoh. Ihdinas siratoh. Askarnya, ihdinas siratoh. Apa artinya Pak? Menunjukkan jalan. Sampai. Jadi jangan ditiru ya. Jadi doa itu boleh bahasa apa saja. Jangan memaksakan harus bahasa Arab. Malah repot. Saya sekarang lagi ini Ustaz, banyak orang dibikin bahasa Arab gitu.
Pas saya sakit, Ustadz Sugiarto, sapakilah ya. Sapakilah, sejak kapan saya operasi kelamin? Sapakilah itu buat perempuan. Megang-megang Arab, sapakilah. Berikutnya Bapak Ibu, di sana itu hidangannya adalah maghfirah, diampuninya dosa. Ya, aku mohon izin, kami yang sering berangkat umroh ini kadang-kadang saya secara pribadi, saya khususnya suka merenung, ya Allah, ibadahku biasa-biasa aja, amal juga biasa, tapi kalau Engkau izinkan aku ke sana, bisa jadi bukan karena kehebatanku. Kenapa? Saya sering merenungkan gini, Allah sering manggil, hei Sugiarto, sini kamu gak pernah berhenti berbuat dosa, maksiat sering kamu lakukan, kesalahan banyak, sini, aku beri kau kesempatan bertaubat dan mohon ampun. Bisa jadi kita diundang Allah ini karena Allah tahu kita banyak dosa. Maka mumpung sampai sana, udah mohon ampun semua dosa. Jangan ada itu tutupi. Semua ajukan pada Allah dan mohon ampunannya. Ya, ingat dosa sejak akhir balik sampai hari ini. Laporkan pada Allah, ya Allah, aku pernah lakukan ini, ya Allah. Akui itu. Rabbana zalamna anfusana, jadi kata Nabi terakhir. Jadi Bapak Ibu akui semua dosa. Jangan sampai Allah yang buka. Kita ngaku dulu. Kalau ada anak kecil ngaku salah, kan nggak ada orang tua yang jewer kan? Akui dulu. Dan yang kedua, kita ingin apa? Ulang-ulang itu ingin apa? Sehat, punya berkah, keluarga bahagia. Ini sampaikan semua. Ya, terutama yang merasa punya masalah ya. Memang di sini ada yang punya masalah. Dari wajahnya kelihatan wajah-wajah bermasalah. Masalah itu ajukan kepada Allah. Insya Allah, selama Bapak Ibu di tanah suci, baik di Madinah maupun di Mekah, Allah siapkan ampunan, Allah siapkan ijabahnya doa dan kenikmatan ibadah. Untuk mendapatkan itu semua, insya Allah akan dipaparkan secara gambaran oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Masruhin Abdul Majid. Pada Pak Kiai Masruhin, oleh Fathul Mashkuro. Dipersilakan dengan segala hormat. Sehat semua Bapak Ibu. Baik, insya Allah kita akan bersama-sama untuk menunaikan ibadah umroh. Kita berangkat hari Rabu, insya Allah. Semoga kita diberi kemudahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberi kemudahan oleh Allah. Mohon izin dan juga berdiri, lagi. Berarti mohon izin ya. Yang terpenting di samping tadi itu yang disampaikan oleh Pak Kiai Sugiarto, kita juga harus lapang dada benar-benar, baik terhadap apa yang kita terima ataupun terhadap sesama kamar kita. Pokoknya prinsipnya kalau kita nerimo, kalau kita benar-benar pasrah kepada Allah, benar-benar jadi tamunya Allah, apapun yang akan kita temukan di sana, kita kembalikan kepada kita dan kita pasti akan enak. Intinya bahwa kita benar-benar selama 9 hari ini kita maksimalkan. Tadi udah disampaikan, belum tentu loh kita bisa ke sana lagi. Dan kita juga belum tentu bisa ke sana. Orang kita belum berangkat kok, ya kan? Betapa banyaknya udah di bandara dipulangin. Gara-gara sakit kan seperti itu. Ini kan buat ibroh, gambaran kita. Betapa banyaknya orang yang sudah di bandara nggak jadi berangkat. Kita kan hanya berikhtiar berdoa. Kita sudah manasik, kita sudah daftar, sudah bayar, sudah manasik, sudah ke bandara, insya Allah diterbangkan sampai kembali dalam keadaan sehat walafiat. Itu kan harapan. Dan belum tentu harapan kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita benar-benar tanamkan dalam hati bahwa kita itu benar-benar dipanggil oleh Allah, akan memaksimalkan panggilan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri orang yang dosanya diampuni, orang itu lebih disayang, lebih dicintai oleh orang daripada orang yang banyak dosa. Contohnya apa? Anak bayi. Anak bayi ngompol, nggak ada orang marah gara-gara diompolin anak bayi. Iya kan? Saya mau ke kampus, mau ke sini, nengok anak saya yang masih bayi, ngompol nggak marah. Kenapa? Belum banyak dosa. Coba saya mau ke kampus, gendong istri saya ngompol. Kira-kira gimana? Jadi itu gambaran. Maka kita benar-benar tanamkan ya. Masih ada 2 malam. Nanti malam, besok malam kita sholat sunnah taubat, benar-benar berbanyak istighfar. Karena kita besok pertama kita akan ke Madinatul Munawwarah. Kita
Kita akan ke Madinah. Insya Allah sampainya kita di Madinah malam hari. Kita akan sampai di Madinah insya Allah besok hari Kamis malam. Kita Rabu malam Kamis ya, malam Kamis ya, malam Kamis, Rabu malam atau malam Kamis. Karena selisih jam kita dengan Madinah itu 4 jam. Anggaplah kita keluar dari bandara jam 2, kita ke hotel, insya Allah kita masih bisa sholat maghrib dan isya sudah di Masjid Nabawi. Karena subuhannya di sana kan jam 5:30, ya baru sholat subuh. Jadi pertama besok Bapak Ibu ke bandara, sebelum ke bandara usahakan Bapak Ibu sholat sunnah safar. Niatnya sholli sunnat safari rakatain lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah safar 2 rakaat ya Allah. Langkahkan kaki menuju ke bandara 4 jam sebelum penerbangan jam 12, berarti setengah 12, jam 12 Bapak Ibu sudah berada di bandara. Setelah sampai di bandara, Bapak Ibu kan masih ada waktu sholat jamak takdim duhur dan asar qashar. Keutamaan orang di jalan itu justru di qashar, dijamak dan di qashar, kecuali besok kita di Mekah Madinah. Kenapa nggak dijamak, nggak di qashar? Karena ada fadilahnya. Fadilahnya apa? 1 rakaat sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Sholat di tanah haram Mekah keutamanya lebih utama 100.000. Pokoknya dihitung rakaatnya itu. Kalau jenengan itu nanti banyak sholat sunnah, rakaatnya suratannya pendek-pendek saja. Yang penting banyak rakaatnya. Karena keutamaannya itu adalah di rakaat. Lebih utama, bukan sama, dari 1000 lebih utama. Maka tapi pada saat di perjalanan kita utamanya adalah di jamak qashar. Maka nyampe bandara sholat duhur 2 rakaat. Saya sengaja sholat duhur 2 rakaat jamak dengan asar qashar karena kalau jamaah, kalau sendirian. Lalu nggak usah wiridan, langsung berdiri untuk sholat asar. Setelah itu 2 rakaat selesai tanpa ada sholat ba'diyah. Selesai, nunggu, ikutin arahan dari petugas, kita masuk pesawat. Di pesawat masuk maghrib, yang mau sholat maghrib di pesawat dengan isya silahkan. Tapi kalau mau nunggu, nanti sajalah di Madinah. Sudah dapat pahala, kalkulatornya sudah jalan. Ya, silakan. Tapi dengan catatan masuk waktu maghrib kita niat dalam hati. Saya niat sholat maghrib jamak takhir karena Allah. Jadi baru niat, karena jamak takhir niatnya di awal, di waktu yang awal. Jadi kita niat waktu maghrib, saya niat sholat maghrib jamak takhir karena Allah. Jadi nanti pada saat di sana kita sudah tinggal sholat saja. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang ingin melakukan sholat maghrib dan isyanya di pesawat, silakan. Nanti setelah ini kita ajari tayamumnya di pesawat. Setelah di Madinah, yang harus kita lakukan di samping banyak membaca Al-Quran, banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan meributkan model solawatnya. Ini pakai Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina, terserah jenengan. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Man sholla alayya sholatan Sallallahu alaihi biha asron. Siapa orangnya yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, Allah memberikan 10 rahmatnya kepada orang itu. Jadi 1/10. Apalagi di Madinah. Semua ulama sepakat tanah paling mulia itu Madinah. Kenapa Madinah? Karena di Madinah ada jasad Rasulullah SAW. Pokoknya maksimalkan minimal 1 kali pernah ke Raudhah. Minimal 1 kali pernah ke Raudhah. Kalau bapak-bapak ya minimal 1 kali pernah tahajud di Raudhah. Karena di situ adalah pertamanan surga yang kalau kita berdoa itu sangat dijabah. Ya di semua tanah haram juga mustajab. Lebih mustajab daripada tanah halal. Tapi ada yang super mustajab yaitu Raudhah. Nanti insya Allah pengalaman kami itu NRA sangat luar biasa untuk perempuannya.
Kalau yang putra kan kita yang bawa, tahu kondisi ya. Kalau yang putri itu ada kayak polisinya. Jadi mutawifah putri Nera itu luar biasa. Bisa semua gerbong, semua jamaahnya itu masuk semua, walaupun sepuh-sepuh. Amin. Nanti kita ada City Tour. City Tour itu kita akan ziarah ke tempat-tempat peninggalan Rasulullah SAW. Yang pertama kali akan kita singgahi adalah Masjid Quba. Di mana Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Dari Mekah ke Yasrib, dulu kan namanya Yasrib. Lalu para sahabat Ansor, di sini saja ke rumah saya saja. Kata Rasulullah, tunggu, kontak saya berhentinya di mana? Sambil diiringi dengan lantunan Tola'al Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Lalu Rasulullah rapat membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Rasulullah mengapresiasi barang siapa yang ke Masjid Quba dengan mengambil air wudhu di tempat tinggalnya. Kalau kita di hotel, di Masjid Quba sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Orang yang ambil air wudhu dari tempat tinggalnya lalu ke Masjid Quba sholat sunnah 2 rakaat, orang itu mendapatkan pahala fadilahnya umroh, mendapatkan pahala umroh. Terus kalau di jalan kentut, ya itu kan kentut, masa harus balik lagi. Ya nanti sampai sana yang batal ambil air wudhu, dapat nggak fadilahnya? Kan sudah ikhtiar, ya kan? Sudah ikhtiar dari hotel. Yang penting ikhtiarnya. Jadi yang Allah nilai itu usaha kita. Masalah hasil terserah Allah. Usaha kita yang penting. Sholat 2 rakaat, lalu kita diampirkan ke mana, Ibu? Biasanya ibu-ibu senang pasar kurma. Lalu jalan lagi ke Jabal Uhud. Apa itu Jabal Uhud? Gunung Uhud, di mana dulu ada peperangan namanya Perang Uhud. Umat Islam itu dalam sejarah sudah menang, tapi ternyata yang di atas pasukan panahnya sudah diinstruksikan jangan turun sebelum ada instruksi turun dari Rasulullah. Ternyata umat Islam sudah mulai turun. Akhirnya dalam peperangan itu umat Islam kalah, 70 syuhada umat Islam gugur menjadi syuhada Uhud. Salah satunya paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada hari berikutnya, hari Sabtu, kita habis sholat zuhur langsung jamak dengan asar. Kita sholat zuhur sudah memakai kain ihram. Kenapa? Habis zuhur kita langsung menuju ke Mekah, mampir di Bir Ali. Kita sudah pakai kain ihram, tapi masih boleh pakai baju, masih boleh pakai daleman, masih boleh pakai kaos. Tapi kain ihram bawah yang laki-laki usahakan sudah harus dipakai, biar habis zuhur makan, kita langsung masuk bis untuk jalan menuju ke Makkatul Mukarramah. Sholat zuhur pada hari Sabtu itu kita sholat zuhur makmum dengan imam Masjid Nabawi, lalu kita berdiri lagi untuk sholat asar. Masuk ke kamar, barang-barang sudah turun semua ke bawah sebelum kita ke masjid. Barang sudah turun semua, lalu kita hanya makan, masuk ke bis, lalu kita jalan ke Bir Ali. Baik, masuk bis, kita jalan ke Bir Ali, lalu kita masuk ke masjid, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Sholat sunnah ihram, semua yang laki-laki sudah steril. Larangan ihram sudah mulai dilaksanakan. Tidak boleh pakai pakaian yang berjahit, tidak boleh nutupin kepala, tidak boleh pakai nutupin tumit, kan tidak boleh pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Sudah steril yang laki-laki, yang perempuan sudah steril, ditutup kecuali ini pakai apa namanya? Maksud ya.
ya sarung tangan, pakai kaos kaki, semuanya steril, baru kita niat untuk umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Ayo. Ulangi. Dalam hati, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah. Ucapkan. Nanti insya Allah kita bimbing. Tapi khawatir ada yang ketinggalan, sudah dibimbing ketinggalan, niat sendiri. Pokoknya setelah steril, sholat sunnah 2 rakaat, langsung labbaik Allahumma umratan. Setelah ngomong itu, maka semua larangan-larangan ihram sudah dilarang. Satu. Setelah itu, nyampe Madinah, nyampe Mekah, kita langsung masuk hotel. Insya Allah hotel kita di Mekah, di Swiss Hotel Makom, deket. Langsung turun, langsung pelataran masjid. Ya, kalau sholatnya agak terlambat, ada musolanya di sana. Ya, ada 1 lantai buat musola. Atau tinggal turun di pelataran di lobi hotel, itu langsung nyambung dengan masjid. Tapi masa iya jauh-jauh mau sholatnya di pelataran, ya kan? Jauh-jauh belum tentu. Ini gambaran. Kita usahakan di depan Ka'bah semua. Amin. Ya. Setelah nyampe hotel, kita makan malam. Setelah makan malam, semua kondisi sudah siap. Kita dibawa oleh mutawif masing-masing bis untuk menuju tawaf rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf itu apa tawaf? Memutar. Apa? Mengitari Ka'bah 7 kali, diawali dari rukun Hajar Aswad dan diakhiri sampai ke rukun Hajar Aswad. Syarat tawaf itu 1, di dalam masjid. Yang kedua, harus dalam keadaan suci. Jadi kalau pada saat 3 putaran kok ada yang batal, maka harus keluar, ambil air wudhu, lalu nerusi. Tadi batalnya berapa? 3, berarti kurang 4. Batalnya di berapa? 6, berarti kurang 1. Gak usah ngulangi dari 1 lagi. Tapi jujur, jangan udah kentut gak ada yang denger ini. Karena syarat sahnya tawaf itu. Pada saat tawaf harus suci, steril, dan harus nutup aurat. Jadi tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah selesai tawaf dari Hajar Aswad, kita sholat sunnah tawaf. Apa? Sholat sunnah. Sholli sunnat tawafi bareng-bareng. Roknataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Setelah itu berdoa. Tentu nanti kita dari pembimbing akan membimbing doa. Tapi pembimbing doa umum. Bapak Ibu kan punya doa khusus, ya kan? Setelah doa umum dari Ustadz, monggo doa masing-masing. Dan biasanya setelah doa khusus, setelah sholat, Ustadz itu alih profesi. Apa? Disuruh motoin jamaah. Ustadz fotoin saya dong sama suaminya. Ustadznya sendirian. Alih profesi jadi fotografer. Setelah itu sudah boleh tidak dalam keadaan suci. Kita melakukan rukun umroh yang berikutnya, yang ketiga, yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil atau jalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jalan mulai dari Bukit Sofa, kita istilam, nanti dipimpin, lalu kita ke Bukit Marwah, ada tiang hijau atau lampunya hijau. Yang laki-laki disunnahkan untuk lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Itu yang laki. Nah, yang perempuan tidak. Yang perempuan jalan cepat sampai 7 kali, selesai di Marwah. Lalu kita rukun yang berikutnya, yang keempat, yaitu tahallul. Segera tahallul. 3 helai rambut dipotong, yang putri guntingnya masuk ke jilbab,
Jangan sampai entar aja lah. Kenapa? Pada saat kita belum tahallul, maka kita masih dalam keadaan ihram. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi kalau kita sudah tahallul, maka yang tadi diharamkan jadi halal. Setelah tahallul selesai, kita kembali ke hotel untuk ibadah masing-masing. Ya kan, kita di depan di long hotel ada jamnya itu. Ya, waktunya tahajud, perbanyak sholat sunnah tahajud maksimal 12 rakaat, sholat sunnah witir 11 rakaat. Kalau memang kita masih kurang, sudah sholat semuanya kok masih kepengen sholat sunnah mutlak. Kalau sunnah mutlak itu sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Tidak hitung-hitungan waktu, tidak hitung-hitungan rakaat. Mau 100 rakaat juga silahkan. Itu hanya dimaksimalkan, jangan minimin. Dan kalau di rumah minimin, ya alhamdulillah sudah 2 rakaat. Di sana ya 12 rakaat. Tadarusnya dikencengin. Kalau tadarusnya umpama satu dan lain hal susah tadarus, maka perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Kalau nggak hafal Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Insya Allah hafal semua itu ya. Jadi perbanyak, yang penting mulutnya itu apa yang bisa kita baca. Kita akan tidur ke Jabal Rahmah, lalu kita akan ke Ji'ronah. Di Ji'ronah itu bagi bapak ibu yang ingin umroh, maka niat umroh lagi, pakai kain ihram lagi, labbaik Allahumma umrotan, bareng. Bagi bapak ibu yang ingin mengumrohkan orang tuanya, bapaknya atau ibunya, tapi satu kali umroh satu kali. Kan bapak ibu umroh pertama sudah. Yang kedua, saya mau hadiahkan untuk almarhum ibu saya deh, almarhum bapak saya deh. Monggo silakan. Tinggal tambahin labbaik Allahumma umrotan fulan bin fulan. Saya niat umroh untuk fulan bin fulan. Atau nitip ke mutawif. Ustaz, saya nitip umrohkan almarhum ini, silahkan. Insya Allah dilakukan. Dalam arti, bisa jadi orang tua kita belum pernah ke sana, bukan karena tidak kepengen, tapi karena ngurusin kita. Ya kan? Kita sekolah terus. Habis sekolah nikah, habis nikah bangunin rumah kita. Orang tua kita malah belum ke sana. Atau orang tua kita sudah ke sana, kita mau umrohin orang tua kita karena saking sayangnya kita terhadap orang. Nggak apa-apa, karena kesayangan kita, kasih sayang kita kepada orang tua, nanti akan balik anak kita kasih sayang kepada kita. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, nanti anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Setelah itu, yang mau umroh, masuk ke hotel lagi, naik bis lagi, masuk ke hotel, kita ngelewatin Jabal Nur. Jabal Nur itu yang atasnya ada Gua Hiro. Tadi masuk ngelewatin Jabal Sur, yang atasnya ada Gua Sur. Tapi kita nggak turun, nggak naik. Jabal Nur ada Gua Hiro, yang pertama kali wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ke hotel, masuk ke hotel, bersih-bersih, tapi ingat kita sudah dalam keadaan ihram. Karena pada saat di Ji'ronah labbaik Allahumma umrotan, hukum seperti kita di Madinah itu sama. Sudah nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Lalu kita diajak untuk ke masjid, tawaf, sa'i, tahallul, sudah 2 kali umroh. Istirahat lagi, perbanyak ibadah masing-masing. Setelah itu kita insya Allah akan kembali ke Jakarta jam 19.00 malam waktu sana. Kita juga sholat maghrib dan isya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sholat duhurnya kita juga sudah di Jama, sholat duhur dan asar sudah di Jeddah. Nanti di Jeddah kita juga mampir, biasanya ke Balat, ada tempat perbelanjaan. Yaitu tadi yang saya omongin, di Madinah belanjaan sudah penuh, di Mekah penuh, di Jeddah ramai lagi orang Indonesia pada beli. Ya, nanti Tanah Abang ramai lagi nih. Kemarin perasaan ini kemarin pulang umroh nih. Jadi silakan saja, sekali lagi hanya gambaran-gambaran itu saja. Masuk ke pesawat, sholat subuhnya ini karena kita mendarat jam 9 pagi, maka sholat subuhnya kita di pesawat. Bagaimana cara tayamumnya? Nanti habis ini kita tayamum. Sholat subuh di pesawat, turun, masuk ke rumah, sujud syukur, lalu kita mendoakan keluarga kita yang kita tinggal. Baik Bapak Ibu, Bapak-Bapak terutama ini.
pakai kain ihram. Kain ihram itu 2 helai kain. Yang bawah lebih cair. Selesai, masukin sini, baru masukin sini. Bukan, tapi auratnya nggak kelihatan. Kalau bikin kayak jari sama jalannya yang mengalir. Ini kan, kok biar ini, ini kan, enggak. Nanti auratnya ada satu gini, ada satu ya. Bahaya. Atasnya pada saat dibilis, pada saat sa'i, pada saat masih di hotel, kan kita nyampe di hotel seperti ini kan, masih udah banyak kain ihram seperti ini. Pakai kain ihram seperti ini pada saat tawaf saja. Nanti sa'i balik seperti ini tadi. Tapi tawaf seperti ini. Yang kebuka, yang kanan. Kita seperti itu proses. Paham? Jadi juga ada contoh sabuk boleh Pak ya tadi ini contoh sabuk. Jadi yang kadang nggak biasa kan kadang morot-morot. Aja ya. Ya samping. Apa? Tayamum. Kita di pesawat tayamum. Ini dibuka semua ya. Tayamum itu 2 pukulan, 2 kali usapan, dan yang diusap itu hanya wajah dan tangan. Jangan umur-umur. Cukup? Kalau usap wajah, saya niat tayamum agar boleh sholat karena Allah. Ini bukan untuk menghilangkan hadas, saya niat tayamum agar boleh. Satu lagi. 2 kali. Tadi buat contoh aja. Selanjutnya, ini posisi seperti ini. Mama di pesawat, depannya. Mama sampingnya boleh, kaca boleh. Satu lagi. Niatnya nawaitu tayammum al-istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Bahasa kitanya, saya niat tayamum agar bisa sholat. Pada saat wudu sebaiknya kita wudu menggunakan madhabnya Imam Maliki. Kenapa? Karena khawatir senggolan. Jadi kalau Imam Maliki senggolan laki-laki perempuan itu tidak batal. Bagaimana cara wudunya? Jangan sampai kita wudunya Imam Syafi'i, cara yang membatalkan Imam Maliki. Yang penting diganti aja wudunya. Mau nggak dimakan boleh-boleh saja. Ya. Wudu biasa, pada saat aja begini. Diusap-usap, kayak usap-usap bayi. Kalau Imam Syafi'i kan mengalir, ini diusap-usap. Kepalanya semua kepala, bukan ibu-ibu rambutnya panjang, semua rambutnya bukan. Ini diusap semua, ya. Jadi kaki juga dikusuk-kusuk. Cuma bedanya kalau Imam Syafi'i itu ngalir, ini dikusuk-kusuk gitu toh. Insya Allah kalau kita dengan itu, mohon maaf ya, gandengan dengan istri pada saat tawaf, saya bertanggung jawab lah, insya Allah sah, boleh gitu ya. Karena bunyinya mengikuti bahkan iman. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan teknis ibadah. Kalau ada yang mau ditanyakan, tapi sekali lagi ya, hanya dengan teknis ibadah saja. Jangan koper saya di mana Ustaz, pusing itu ya. Di 0813 karena kita akan bareng-bareng. 0813 16 26 56 56 56 54 0813 16 26 56 54.
5654. Kita akan bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk menunaikan ibadah. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah memudahkan, dan kita benar-benar pulang yang mendapatkan predikat umroh yang mabrur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.